Selamat pagi semuanya. Hari ini berjumpa kembali dengan saya, Ibu Rintasari Brutarigan, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa diberi kesehatan sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran meskipun kita belajar jarak jauh. Saat ini kita akan memulai materi kita, yaitu tentang teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengidentifikasi fungsi teks laporan dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi pengertian teks laporan dengan tepat. Yang ketiga, menyampaikan informasi tentang pengertian dan fungsi teks laporan dengan cermat. Sekarang, terlebih dahulu kita bahas mengenai pengertian dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berbentuk teks tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Dengan kata lain, teks laporan percobaan itu dibuat setelah adanya kegiatan percobaan. Tujuan dari teks laporan percobaan itu adalah menguji atau membuktikan teori. Kita lihat fungsi dari teks laporan percobaan. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan, atau bisa juga disebut dengan observasi. Artinya, laporan percobaan itu merupakan hasil dari sebuah tugas atau kegiatan. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Di dalam teks laporan percobaan dijelaskan langkah-langkah pemecahan masalah. Yang ketiga, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan data dan fakta. Artinya, informasi dari sebuah teks laporan percobaan merupakan informasi yang sebenarnya. Yang keempat, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil observasi. Ini merupakan pembuktian bahwa sudah pernah dilakukan sebuah kegiatan pengamatan. Kita lihat contoh dari teks laporan percobaan. Membuat slime tanpa boraks. Tujuan dari kegiatan tersebut membuat slime tanpa boraks agar menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Caranya juga sangat mudah dan tidak memakan biaya yang besar. Alat dan bahan. Di sini disebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sebuah slime, yaitu ada lem, deterjen bubuk, deterjen cair, pembersih lantai, air, alat pengaduk, boleh mixer, sendok atau tangan, dan wadah.
kita masuk ke dalam langkah-langkahnya. Di sini disebutkan, mula-mula dicampurkan terlebih dahulu lempofinal, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk, dan air secukupnya ke dalam wadah. Ini disebut dengan aktivator. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah mengaduk campuran tersebut dengan merata. Kemudian, memasukkan ke dalam freezer. Setelah itu, setelah 5-10 menit, adonan dikeluarkan dari freezer. Setelah itu, diaduk kembali sampai bisa dimainkan. Slime tanpa boraks pun sudah dapat dimainkan. Hasil dari kegiatan membuat slime tersebut, dari kegiatan percobaan itu kita dapat memiliki slime yang aman karena tidak menggunakan boraks. Saat ini, slime tanpa boraks memang sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Simpulan dari kegiatan itu, dengan membuat sendiri slime tanpa boraks, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Selain itu, slime tanpa boraks ini biayanya juga cukup murah dan terjangkau. Slime ini juga aman apabila terkena kulit sebab tidak mengandung boraks. Dari kegiatan percobaan pembuatan slime tanpa boraks tersebut, kita bisa tahu bahwa membuat slime tanpa boraks itu sangat simpel atau sangat gampang karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Ini dia contoh dari slime yang sudah jadi. Slime ini biasa sekali digunakan oleh anak-anak atau remaja yang ingin bermain karena teksturnya juga sangat lembut dan aman digunakan. Nah, itulah tadi mengenai materi kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat dimengerti oleh anak-anak kami semuanya. Jadi untuk tugasnya, kalian kerjakan LK1 tadi. Kalian bisa catat ke dalam buku latihan atau di dalam kertas selembar. Kemudian nanti kalian kirim melalui WA pribadi Ibu. Oke? Tetap semangat, salam sehat.